Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adadan ambillahi wa ifdalih. Amma ba'd, hadirin rahimahumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di channel ini dalam keadaan sehat wal afiah. Maka patutlah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang masih selalu setia sampai saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan umat Nabi SAW yang bisa membanggakan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan menjadi tamu kita semua. Ya, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan di dalamnya. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda ketika pulang dari perang, Raja'na min jihadil asrar illa jihadil akbar. Wahai para sahabatku, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perjuangan yang kecil ke perjuangan yang besar, musuh yang kecil ke musuh yang besar. Lalu para sahabat bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Nabi SAW kemudian melanjutkan sabdanya, ada perjuangan yang lebih besar, yaitu berjihad, berjuang melawan musuh yang paling besar, yaitu hawa nafsu, yaitu syahwat. Karena hawa nafsu dan syahwat lebih besar daripada iblis, lebih besar daripada orang kafir, lebih besar daripada orang-orang munafik. Karena letaknya hawa nafsu dan syahwat tersebut ada di dalam diri kita masing-masing. Ramadan adalah bulan bagi kita untuk menundukkan hawa nafsu. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, kemudian akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" kata Allah. Kemudian akal langsung menjawab, "Anta rabbi wa ana abduka." Engkau adalah Tuhanku dan akulah hamba-Mu ya Allah. Akal langsung mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, diberikan pertanyaan yang sama, "Man ana wa man anta?" Lalu hawa nafsu menjawab, "Ana wa anta." Aku dan engkau ya Allah. Tidak ada hubungannya antara aku dan engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkan ini hawa nafsu ke dalam neraka selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ini hawa nafsu dan diberikan pertanyaan yang sama, man ana wa man anta. Lalu jawabannya tetap sama, ana wa anta. Berkali-kali Allah Ta'ala masukkan lagi itu hawa nafsu, Allah rendam ke dalam neraka lagi selama ribuan tahun. Dan diambil lagi setelah ribuan tahun, ditanya kembali, man ana wa man anta. Jawabannya tetap sama, ana wa anta. Kemudian terakhir kali Allah Subhanahu wa taala memasukkan itu nafsu ke dalam neraka yang bisa membuat lapar. Ya, baru beberapa saat kemudian nafsu berkata, asyhadu annaka rabbi wa anna abduka. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan akulah hambamu. Selama bertahun-tahun ya Allah, selama ribuan tahun engkau memasukkan aku ke dalam neraka. Aku masih bisa menahannya. Aku kuat untuk menahannya ya Allah. Tetapi ketika engkau memasukkan aku ke dalam neraka yang bisa membuat lapar, aku tidak kuat. Aku menyerah ya Allah. Kata nafsu langsung berbicara demikian. Hubba liman kana agluhu amiro wa hawahu asiro. Fawelun liman kana agluhu asiro wa hawahu amiro. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Kita para manusia, umat manusia diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Malaikat diciptakan tidak mempunyai nafsu. Binatang diciptakan tidak mempunyai akal. Maka ketika ada orang yang bisa
menundukkan hawa nafsunya sehingga akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, maka kedudukannya akan lebih tinggi daripada malaikat. Dan ketika ada orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja, maka kedudukannya akan lebih rendah daripada binatang. Imam Muhammad Al-Busiri di dalam burdahnya mengatakan, "Wan nafsu katifli intum minhu sabba'ala hubbi radai wa in tafatimhu yanfatimi." Nafsu itu seperti anak bayi. Jika engkau membiarkannya, maka ia akan terus ingin menyusu, dan jika engkau menyapinya, disapi ya maksudnya, maka ia akan berhenti ya. Maka dari itu jangan dituruti, jadikan itu sebagai kendaraan, sebagai binatang kita, hawa nafsu itu sebagai binatang sehingga bisa kita tunggangi. Jangan kita dikendalikan oleh nafsu, tapi sebaliknya. Anna syahwata tusairul abida, anna syahwata tusairul muluka, abida wa sabra yusairul abida waluka. Sesungguhnya hawa nafsu bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan sebaliknya kesabaran, ketabahan bisa menjadikan budak menjadi seorang raja. Maka dari itu kita harus menahan rasa lapar untuk menundukkan hawa nafsu dan syahwat, tazkiyatun nafas sebagai mujahadah kita, perjuangan kita, kesungguh-sungguhan kita membersihkan jiwa, mensucikan hati. Diceritakan kelak pada hari kiamat ada orang yang sedang dicambukin malaikat sebelum neraka. Ketika itu Rasulullah berjalan dan orang tersebut menariki jubah Rasulullah dan mengatakan, "Syafi'ni ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku wahai Rasulullah." Dan orang itu memang dari golongan umat Nabi SAW, karena Rasulullah adalah Nabi yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya, maka Rasulullah ingin memberikan syafaatnya dengan mengangkat tangannya untuk berdoa. Tapi sebelum Rasulullah berdoa, malaikat yang mencabuki orang tersebut datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Inna husmahu Ramadan." Sesungguhnya ya Rasulullah, musuh daripada orang ini adalah bulan Ramadan. Saksi yang memberatkan orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Dia bukan hanya tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi dia juga malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah langsung membalikkan tangannya, tidak jadi berdoa, dan mengatakan, "Anna bariun mimman husmuhu Ramadan." Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Rasulullah saja tidak berani memberikan syafaat untuk orang yang dimusuhi oleh bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah tahu, kita semua tahu, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, agar kita mendapat